Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, saya Nirdahul Hasanah dari Tadris Matematika semester 1 dengan NIM 20571008 akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan, yaitu tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar dihasilkan sesuatu yang efektif. Selanjutnya yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik sebagai profesi pendidik dan tugas guru di bidang kemasyarakatan. Kedua, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan. Dan hak pendidik adalah yang pertama, penghasilan dan jaminan, kesehatan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang selanjutnya yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Peran seorang pendidik, yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, korektor, organisator, motivator, fasilitator, pengelola kelas, dan guru sebagai mediator, dan sebagai evaluator. Selanjutnya yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar, yaitu menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi pembelajaran, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan pembelajaran bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagonik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagonik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap pendidik. Kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi sosial. Kelima, kompetensi profesional. Dan keenam, rekrumen dan seleksi guru dan staf. Selanjutnya yaitu manajemen peserta pendidik. Pengertian manajemen peserta pendidik. Menurut Asmendri 2014, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama, forecasting. Membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. Yang kedua yaitu objektif, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Ketiga yaitu polisi. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Kegiatan yang telah
diidentifikasi perlu diseleksi agar dapat dicarikan jawaban atau solusinya. Yang kelima yaitu prosedur, merupakan perumusan langkah-langkah secara berurutan. Oleh karena itu, prosedur diartikan juga sebagai sekuen yang berarti kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming tersebut diurutkan, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Yang keenam yaitu schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Dan yang ketujuh yaitu budget, merupakan anggaran atau biaya. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu mengalokasikan anggaran dan menentukan sumber anggaran. Selanjutnya yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, kebijakan operasional. Penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain-lain sebagainya, tergantung kepada sekolahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Yang kedua, sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai murni atau biasa kita sebut dengan nilai NEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuannya atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk yang telah diadakan di suatu sekolah yang didaftar tersebut. Selanjutnya yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Dalam hal ini, sekolah akan membuat patokan bagi calon peserta didik baru. Bagi mereka yang memenuhi patokan yang dibuat sekolah itu, maka akan dapat diterima di sekolah tersebut. Dan bagi mereka yang tidak memenuhi patokan, maka tidak akan diterima. Yang kedua yaitu kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik baru. Dan yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain, yang pertama yaitu pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Ketiga, pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman yang dilakukan. Keempat, pendaftaran peserta didik baru. Kelima, seleksi peserta didik baru. Keenam, rapat penentuan peserta didik yang akan diterima. Ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Kedelapan, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Selanjutnya yaitu orientasi peserta didik. Yang pertama, tujuan orientasi. 1. Agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah lingkungan yang baru di sekolah. Kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik dari gerbang sampai ke ruangan, gedung, dan segala macamnya. Ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik. Keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Kelima, peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi orientasi siswa.
Yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Kedua, wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua yaitu bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Ketiga, bagi peserta didik yang senior, dengan adanya orientasi ini, akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Terima kasih, hanya itu hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan di sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.